Sesaat lagi Anda ikuti Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Apa kabar Anda insan Persada? Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini? Bersua lagi bersama saya Rini Maskanari di program Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama Abdi Persada FM dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Nah, seperti biasa setiap hari Rabu pada jam 10.00 kita memulai dialog ini dengan mendatangkan narasumber yang pastinya dari pemerintah Kota Banjarbaru. Dan hari ini kita berbicara mengenai peringatan Hari Guru Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Oktober setiap tahunnya. Tanpa berlama-lama langsung saja saya harus memperkenalkan di edisi 4 Oktober 2023 ini ada Pak Dedi Sutoyo yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, tapi ini kayaknya lagi capek-capeknya nih. Lagi ya 30%. Dan Pak Kabut Asap juga merasakan hal itu, Pak Dedi? Ya gitu-gitulah. Ini Kabut Asap memang saat ini karena memang Banjarbaru ini juga kawasan yang merupakan rawan ya untuk di Kalimantan Selatan, sehingga asapnya ini mulai merembak banyak di Banjarbaru. Efeknya juga luar biasa. Sama anak-anak didik juga seperti itu ya Pak Detsu kalau dari pengamatan Dinas Pendidikan? Ya, sudah pasti ya bahwa udara yang terpolusi ini akan berpengaruh pada kesehatan. Dan yaitu kita selalu mengulang ini yang kami juga bingung ya. Akhirnya Dinas Pendidikan maupun pelayanan-pelayanan yang lain pun bereaksi terhadap bencana ini. Yang kami herankan kenapa ini harus terulang bencana ini kan. Ya sebeginilah SDM kita ternyata di Kalimantan Selatan. Iya, dampaknya terasa sekali begitu. Terasa sekali, banyak yang sakit. Nah, kalau melihat hari ini kita sebenarnya berbicara mengenai Hari Guru nih, Pak Detsu. Detsu atau Dedi ya? Bebas. Semakin bingung ya menyebut beliau. Bebas. Hari Guru Sedunia, kalau kita melihat dari sisi gurunya saja, saat ini untuk kondisi guru-guru kita seperti apa ini, Pak Detsu, untuk Banjarbaru sendiri? Kondisi guru ya ada jumlahnya ya, jumlah, kemudian kompetensi, kemudian lagi formasi, kebutuhan, kekurangan dan seterusnya. Secara umum sama ya. Banjarbaru ini kondisinya dengan di Indonesia pada umumnya. Secara jumlah guru ini angka pensiunnya tinggi. Angka pensiunnya tinggi. Dalam 1 tahun itu bisa sampai 50 sampai 80 orang. Yang itu pun harus segera diisi. Nah, secara jumlah seperti itu. Kemudian yang kita pahami sama-sama bahwa untuk mengisi formasi yang kurang tadi prosesnya panjang, melewati beberapa kementerian ya, Kemendagri, Kemenpan dan BKN. Lalu menjadi proses yang panjang. Kadang-kadang formasi yang kita bicarakan tahun ini bisa dilaksanakan rekrutnya tahun depan. Tidak pernah menjawab formasi yang ada. Nah, ini challenge-challenge di daerah. Kemudian untuk tingkat kompetensinya, kalau di Banjarbaru alhamdulillah kita sudah ikut dengan aturan kementerian bahwa semua guru S1. Bahkan di level PAUD maupun TK ya, TK. PAUD itu ada 3 ya, TK, TPA, dan KB, kelompok bermain. Di level PAUD sendiri pun kita sudah pressing bahwa kita inginkan semua guru yang mengajar di level PAUD itu harus S1 juga. Kalau nggak salah tertinggal sekitar 39 atau saya lupa statistiknya. Dan mereka nanti harus menerima konsekuensi, tidak bisa mengajar ke TK, tapi turun ke level
TPA, tempat pendidikan. KB ya, KB ya. Mereka harus turun ke level itu. Apabila tidak bisa mengupgrade pendidikan. Pendidikan. Jadi saya pikir untuk kualitas kompetensi maupun jumlah masalahnya sama, tapi untuk kompetensi ya bisa kami ceritakan bahwa Banjarbaru sudah lumayan bagus. Itu dari sisi kompetensinya ya. Dari sisi jumlah tadi masih ada yang kekurangan untuk sekolah-sekolah yang di Pasti. Banjarbaru. Karena selalu ada yang pensiun ya. Pensiun tahun ini 53. Tahun depan itu nggak salah 80 sekian ya. Nah, jadi sudah kita hitung kemarin sesuai dengan formasi yang ada. Kita usulkan 253 untuk mengisi kekosongan itu. Memang nanti ada rencananya ada rekrutmen P3K lagi untuk guru ya. Dan hasil diskusi panjangnya bahwa yang bisa diakomodir ini 201 untuk formasi P3K. Dari yang diinginkan 253 untuk menutupi semua. Ya, nah kalau berbicara masa itu tadi guru yang memang masuk dan terdaftar resmi nih, PNS, ASN gitu ya. Untuk guru honornya seperti apa ini, Pak Detsu, yang terdata di Dinas Pendidikan? Apakah juga itu bisa memenuhi kuota kekurangan kita akan tenaga guru di satuan pendidikan kita di Banjarbaru? Ya, secara kebiasaan ya, apabila ada yang pensiun karena ini pelayanan dasar, saya pensiun guru matematika, sekolah akan bereaksi, dia akan mengusulkan permohonan ke dinas. Nah, dinas ini kan ada aturan yang mengikat untuk rekrut dan lain-lain. Apalagi yang sekarang ini lumayan ketat ya, tidak ada ini yang masih kami negosiasikan. Masalahnya sama juga se-Indonesia, yang edaran Menpan itu bahwa tidak ada penambahan honor. Nah, sedangkan ini harus cepat ini. Bahkan untuk ikut akses P3K guru ya, itu ada masa pengabdian kan. Ya, itu dia harus ngajar minimal 2 tahun dan masuk di sistem Dapodik itu 2 tahun. Baru dia mendapat nomor NUPTK, baru dia bisa akses untuk ikut kompetisi P3K. Nah, hal-hal ini yang kami lihat masih ada benturan lah dari sisi aturan. Nah, seperti itu. Kalau sampai sejauh ini ya masih bisa terakomodir di Banjarbaru. Walaupun ya kadang-kadang yang ngos-ngosan ya di kawan-kawan di sekolahannya. Karena beberapa mapel atau guru kelas itu memang kurang. Nah, tapi beberapa berlebihan. Nah, seperti itu. Jadi formasinya memang belum merata dengan baik. Itulah tantangannya. Tapi permasalahan-permasalahan itu pasti sudah menjadi, istilahnya ada pemetaan dari pemerintah Kota Banjarbaru, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk bisa mengantisipasi itu? Iya, pasti. Kami punya anjapnya, analisis jabatan, formasi semua guru di setiap sekolah kita. Oke, nah Insan Persada, untuk Anda bisa juga menyaksikan ini selain mendengarkan di Radio Abdi Persada FM di 104,7 FM. Anda juga bisa menyaksikan kami melalui channel YouTube di akun Abdi Persada 104,7 FM atau juga di Banjarbaru TV, dan Anda bisa mengisi kolom komentar, ingin bertanya atau juga ingin ngobrol, tapi live chat saja ya. Kita tidak terima telepon ya, Bang Detsu. Biasanya ketemu beliau nih di studio Abdi Persada FM. Ya. Kita akan break, setelah yang satu ini kami akan kembali. Saya mau tanya, ini banyak satuan pendidikan di tingkat PAUD yang kalau istilah para UMKM itu belum tikar. Nah, satuan pendidikan kita di Banjarbaru seperti apa? Kita akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Dialog Banjarbaru Juara, yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Persada, dimanapun Anda berada, saya Raudatul Jannah Sabirinor, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan,
bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang berada di luar daerah atau di luar negeri. Anda bisa mendengarkan Radio Abdi Persada melalui radio streaming. Caranya, download aplikasinya di Play Store. Ketik Radio Abdi Persada FM. Dengarkan terus 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Siapa bilang narkoba menyelesaikan masalah? Justru sebaliknya, narkobalah yang menjadi penyebab masalah. Saya Haji Sabirinur, Gubernur Kalimantan Selatan, menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan jangan menggunakan narkoba, karena narkoba membuat Anda lemah dan membuat masa depan Anda musnah. Dipersembahkan oleh 104,7 Abdi Persada FM. Setiap pelaku pasti memiliki kenangan. Masih seperti yang dulu. Hanya satu yang Hati-hati cinta juga bisa membawa Berdiri bulu romaku. kelap-kelip lampu di kota. Mari mengenang tembang-tembang kenangan bersama saya, Abang Isur, di Nostalgia Persada setiap Senin jam 4 sore hanya di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Bincang santai tentang hari-hari besar, Banyak sekali hari besar ya, salah satunya adalah Hari Tani Nasional. mengangkat topik perbincangan mengenai hari besar kalender tahunan. Abdi Persada FM mengajak Anda untuk bersama mendengarkan program Dialog Agenda Kita bersama dengan narasumber terkait. Selama itu keadaan darurat dan kita bisa bantu, kita pasti bantu. Kalau ada kecelakaan kemudian harus dirujuk ke rumah sakit, harus ke Banjarmasin. Follow Instagram di @radio_Abdi Persada FM untuk mengetahui jadwal hari besar yang akan dibawakan dalam obrolan Dialog Agenda Kita. Ikuti juga dialog ini secara langsung via YouTube Abdi Persada 104,7 FM channel. Dialog Agenda Kita hanya di Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Anda masih bersama kami di Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Ya, insan Persada, terima kasih Anda masih bersama kami di 104,7 FM dan juga melalui akun YouTube di Abdi Persada 104,7 FM channel atau juga di Banjarbaru TV. Kita masih di program Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama Abdi Persada FM dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Dan kita saat ini berada di studionya Banjarbaru TV di Skominfo Kota Banjarbaru ya. Kita masih dengan Pak Dedi Stoyo, Pak Detsu. Akrabnya seperti itu ya Pak Detsu ya? Boleh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Kita tadi sudah sedikit mengulik bahwa bagaimana sih kondisi dari guru-guru kita di Banjarbaru ini. Dan kita juga mau tahu kenapa ada beberapa sekolah yang mungkin saat sekarang kesulitan untuk mencari anak didik. Sehingga harus dengan terpaksa menutup satuan pendidikannya. Ada yang seperti itu di Banjarbaru, Pak Detsu? Ada ya. Di level PAUD biasanya. Sudah habis anak-anak yang usia PAUD tadi agak susah dia untuk nyari ini. Bahkan kadang-kadang kami lihat muridnya 5, 4 ya. Seperti itu. Kemudian karena sekarang untuk pertanggungjawaban dana-dana yang hibah dari pemerintah pusat, dana BOS tadi ya, makin berat ya. Sisi pelaksanaannya kadang-kadang mereka menolak menerima dana BOS ya, karena sudah tidak sesuai
effort sama laporannya seperti itu. Ya, karena memang penggunaannya harus ada syarat-syaratnya juga ya. Sekarang makin bukan berat ya. Saya lihat bahwa ada pergeseran besar gaya pendidikan sekarang yang digagas oleh kementerian dengan di launch-nya Gerbong Merdeka Belajar tadi. Salah satunya adalah digitalisasi pendidikan. Nah, ini yang semuanya harus by data. Jadi kalau kita lihat bahwa untuk mengelola dana BOS tadi ada melewati proses panjang. Sebelum dana BOS itu dihitung dari jumlah siswa. Nah, dari jumlah siswa. Kemudian untuk menggunakannya itu harus lewat perencanaan, namanya ARKAS. Nah, ARKAS ini harus melihat kepada perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data diperoleh dari rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini diperoleh dari ANBK dan Surlingjar. Nah, itu proses panjang. Dan semua berbasis digital lah, yang terbaca di desktop. Jadi misalnya sekolah itu tidak download rapor pendidikan, dia tidak menggunakan itu, dia tidak akan bisa akses selanjutnya. Semua guru, kepala sekolah punya akun belajar ID tadi. Jadi ya di saat kita gagap, yaitu tidak bisa follow yang lainnya. Dan ini tantangan tersendiri ya, apalagi di level PAUD, karena setahu kami kalau sudah swasta, yayasan, pergantian itu cepat kepengurusannya, kepala sekolahnya, bendahara. Kadang-kadang 3 bulan bertemu orang yang berbeda. Jadi kita mau bicara hal-hal yang lebih menjurus ke ARKASnya, apanya kadang-kadang memang ada kesulitan. Tantangannya di situ. Jadi beberapa sekolah yang muridnya sedikit, akhirnya tereliminasi dengan sendirinya. Mereka tidak merasa tidak effort yang dikeluarkan dengan mengikuti proses ini tidak apple to apple, jadi memilih mundur biasanya. Ya, akhirnya dari sisi kepala sekolah atau guru harus punya inovasi dan kreativitas juga untuk mengembangkan sekolah itu agar bisa diminati. Ya, wajib itu, wajib. Kalau peminat dari peserta didik saat ini apa berkurang atau seperti apa ini, Pak Detsun? Trennya Banjarbaru ini pertumbuhan sekolahnya bagus, bagus ya. Tahun ini SD nambah 2, swasta. Kemudian SMP 1 ya, lagi proses juga itu, SMP Muhammadiyah. SMA, SMK banyak ini, SMK banyak. Artinya apa? Kami merasakan PPDB kemarin juga ya, kita banyak menemukan untuk di SMP ya, yang kami tangani kan SD SMP. SMP itu kami ada pertambahan peminat ya sebesar hampir 158. Itu satu sekolah lah. Untuk tahun ini malah ada pertambahan ya, peminat. Artinya kan ibu kota provinsi, kemudian bedol desanya beberapa perkantoran ini itu meningkatkan jumlah populasi. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir kalau dari sisi jumlah peminat ramai terus sih kalau untuk Banjarbaru ya. Bahkan kita lihat misalnya tidak kekurangan siswa gitu, sekolah-sekolah yang ada di Banjarbaru. Sekolah Al-Azhar sekalipun ternyata malah dari Banjarmasin peminatnya, yang swasta ya. Nah, itu trennya untuk yang apakah untuk yang negeri nih, Pak Detsu? Ya. Sudah mulai banyak nih. Sudah ada yang mulai masuk ya. Tapi sebelum kita ke sini, untuk yang SD, SMP, negeri yang saat ini, mungkin apakah saat ini kurang diminati oleh masyarakat kita karena mereka ada berasumsi bahwa sekarang pendidikan anak-anak mereka diarahkan banyak ke agama gitu. Gimana tuh Pak Detsu? Asumsi dari siapa itu? Dari beberapa orang tua, mereka memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah agama, misalnya di pondok-pondok pesantren atau tadi di sekolah-sekolah swasta yang
Oh iya. Yang lebih banyak Ya, kita nggak bisa reject permasalahan seperti ini ya, bahwa sebuah program itu berhasil kalau kita mampu merespon keinginan masyarakat ya kan, demand-nya bagaimana. Makanya kita bakal coba ini. Kita bakal coba beberapa program pendukung ya, untuk SD maupun SMP. Kita lakukan penguatan karakter. Ini materinya lagi disusun ya dengan UIN. Nanti akan ada materi-materi pondok yang akan kita inikan. Ya memang strateginya panjang. Pertama dengan membuat jam sekolah itu menjadi 5 hari. Karena dengan 5 hari ini waktu pulang agak panjang ya. Jadi nanti di bulan Oktober itu nanti akan mulai masuk ustadz-ustadz dari BKPMRI dan BP Paksi. Di bulan Oktober ini? Ya, kami upayakan ya. Karena kita kemarin sudah selesai MOU, mungkin PKS ini dalam 1-2 hari ini. Nah, ya itu apa isinya tuh, Pak Detsu kemarin ada kerjasama dengan beberapa. Oh iya. Oh iya ya. Iya. Jadi kita rencana memasukkan, kita akan men-sweeping anak-anak kita di SD negeri yang belum bisa baca tulis Quran. Jadi supaya tidak lepas sweepingnya, kita undang BKPMRI maupun BP Paksi masuk ke sekolahan. Nanti di sela-sela waktu itu, jadi insya Allah anak-anak kita dapat paket sampai sholat asar dan seterusnya. Cuma jelas bahwa permasalahan di setiap sekolah akan berbeda, makanya kami mohon dukungan setiap komite ya nanti ya, apabila diperlukan support yang lainnya supaya para ustadz tadi kan ada transport dan lain-lain ya, harus datangi sekolah. Kalau dari dinas pendidikan ada insentif ya, tapi nilainya tidak besar. Ini mungkin bisa di supaya jalan semua. Nah seperti itu. Insya Allah mohon doa ini supaya lancar semua. Di bulan Oktober ya mungkin akhir nanti ini sudah jalan. Ustadz-ustadz tadi sudah kita sebar ke seluruh sekolah, ikut mungkin membentuk unit unit TPA dengan catatan men-sweeping anak-anak kita. Jadi nanti ada kompetensi baca tulis Al-Qur'annya. Karena kita lihat mulok BTA ternyata belum bisa menjawab permasalahan BTA. Makanya kita support lagi dengan masuknya Ustadz tadi. Kami lihat beberapa sekolah seperti Toktabat Selatan 2 yang sudah melaksanakan hal ini ya bagus ya. Kemudian beberapa SMP yang kerjasama dengan Al-Falah maupun yang lainnya, mereka sudah bisa hatam Quran dan seterusnya, 1 juz. Artinya keinginan masyarakat ini yang tadinya berpikir atau berasumsi bahwa sekolah-sekolah di kita yang negeri itu tidak ada pelajaran plusnya nih soal agama. Nah ini tadi ya pemerintah kota sudah memasukkan pelajaran itu. Dari sisi baca tulis Al-Quran itu mulok ya, kan kita diberi kewenangan daerah untuk menyusun mulok. Nah mulok ini kita desain. Nah ini teman-teman dari UIN masih dari sisi linguistik ya, yang paling susah ya dari aspek linguistik. Kita akan masukkan Aqidatul Awam, kemudian Nurul Yakin, tangga pelajaran ibadah, fikih ringan lah. Nah itu nanti kita anukan ke anak-anak kita yang level SD. Untuk level SMP kita sudah punya bahan yang bagus dari Halakoh Ilmu. Dan ini yang nanti kita lagi merancang aplikasinya. Jadi kita berharap nanti orang tua tahu bahwa anak saya ini ngapain aja. Sholat zuhur, habis itu belajar wudhu, ngaji berapa ayat, dia bisa akses lewat web. Ini sudah kita jalankan di SMP 11, cuma masih apa ya? Masih harus diobrolin panjang ini. Karena cara create datanya saya masih kurang sepakat ya. Mungkin nanti ada solusi terbaik. Oke, baik. Kita nanti akan berlanjut ke menjawab live chat yang sudah ada di sini. Ini yang dari Banjarbaru TV. Tapi kita break dulu ya, Pak Detsu ya.
Setelah yang satu ini ada banyak kan? kita break dulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali untuk Anda. Anda masih bersama kami di Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Masa kecil adalah masa untuk bermain, termasuk belajar dalam berpetualang pada imajinasi sebuah cerita yang menarik. Momo Sapi pun tidak pikir panjang lagi. Ia langsung saja menjeburkan tubuh besarnya ke sungai dan langsung menolong Cici Kelinci. Nah, untuk adik-adik yang selalu rindu akan cerita dongeng, yuk dengarkan cerita dongeng anak hebat. Sang Kuryang yang terus mengembara tanpa tujuan pasti, kini tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat tampan. Ajak semua teman-temanmu ya untuk mendengarkan dongeng anak hebat setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Santai siang di hari Jumat sambil mendengarkan lagu Melayu asli yang bikin kangen. Sungguh senangnya saya. Kerinduan akan genre lagu Melayu dibayar lunas selama 2 jam. Sambil bisa request dan berkirim sapa via WhatsApp dan telepon di 0811 511 1047. Duruilah jalan payah kumbo babelo jalan Lancang kuning. Melayu Persada pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Abdi Persada 104,7 FM. Bergerak untuk Banua. Santai ah. Puluhan UMKM yang mengikuti kegiatan bazar ini dan mereka dipastikan harmonisasi dan mendorong percepatan membuka pelayanan untuk memudahkan warga Kecamatan Gambut dan sekitar dalam membayar pajak. Ikuti kilas perkembangan informasi terkini seputar peristiwa dan pembangunan di Kalimantan Selatan yang disampaikan langsung oleh reporter Abdi Persada FM. Persirangan tersebut dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi sehingga dapat dijual. Tepatnya 3 dinas yang sudah melakukan pelelangan. Dan untuk daging ayam ras diakibatkan karena pembahasan anggaran di tahun 2020. Persada Report setiap Senin hingga Kamis pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan 15.30 waktu Indonesia Tengah atau setelah program Berita Indonesia Live hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Anda masih bersama kami di Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Terima kasih Insan Persada, Anda masih bersama kami di Abdi Persada FM di program Dialog Banjarbaru Juara. Kita masih dengan Pak Dedi Stoyo, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Kita masih ngobrol soal sebenarnya temanya kita hari ini nasib guru di Banjarbaru ya, Pak Detsu ya. Tapi kita melebar ke bagaimana sebenarnya nasib pendidikan yang ada di Banjarbaru ini. Karena hal itu penting nih. Penting semua. Kesehatan penting. Penting semua. Seperti janji kita tadi, kita akan bacakan live chat yang sudah masuk di sini. Anda juga bisa lihat sendiri itu. Langsung saja bisa dari itu paling atas ya. Ninja Thunder. Iya. Ninja Thunder. Izin Pak, apakah ada kebijakan menanggulangi kabut asap sekarang? Ini tadi di awal sudah kita sedikit singgung. Apakah mungkin dibijaki misalnya jam masuk sekolah agak siang supaya tidak terlalu menghirup kabut asap saat pagi? Iya. Kita sudah mengeluarkan surat di bulan Agustus sebenarnya. Jadi di saat asap itu masih tipis-tipis, kita udah komunikasi ke kepala sekolah, ada surat tertulis kita launch ke sekolahan untuk memperhatikan
lingkungan sekolah supaya tidak kebakaran, pembersihan, kemudian mengantisipasi ya repeat karhutla ini. Ya. Kebiasaan kita yang luar biasa unik ini di Kalsel ini. Selalu setiap kemarau kok kabut asap, gitu ya. Kelihatan ini SDM kita harus kita tingkatkan lagi ini. Nah, seperti itu. Kemudian kemarin surat itu kita pertegas lagi bahwa untuk jam mengajar itu 8.30 dimulai. Setengah 9. Cuma kami serahkan lagi ke setiap sekolah. Karena di Cempaka kabut asap tidak terasa. Di Sungai Ulin juga tidak terasa. Tapi di Landasan Ulin dan Leanganggang ini sangat mengganggu. Jadi untuk secara umum kita beri edaran buat dasar hukum sekolah ya untuk menyesuaikan jam belajar 8.30, kemudian menyesuaikan semuanya. Apabila masih kabut dirasa tebal, habis itu kami larang untuk kegiatan di luar sekolah, ya seperti itu, dan menggunakan masker dan seterusnya. Kita sudah dilakukan itu. Sudah jalan lama. Dan itu masih berlaku sampai sekarang ya? Masih berlaku, situasional sekali kita melihat. Karena asap ini kan hari ini ada, besok enggak ada, ya seperti itu. Cuma kita kasih, hari ini teknologi sangat cepat ya, WA, kemudian sekolahan juga punya paguyuban, punya grup WA dan lain-lain, lebih cepat informasi turun ke orang tua. Kami mengharapkan ya ini tadi, di saat sebenarnya kalau kita sama-sama menahan tidak membakar lahan ini, ya tidak inilah. Kemudian kalau itu misalnya pertanian yang menyebabkan kebakaran ini, atau cari kayu di kawasan, ya janganlah. Ngeri ini, banyak sekali murid-murid kita yang terkena ISPA. Iya, artinya kebijakan sudah dilakukan. Sudah, di Banjarbaru sudah ya, bahkan lumayan duluan kalau saya lihat itu. Lumayan duluan kita. Ketika mendapat informasi di kota tetangga ini, ya, melakukan PJJ, pembelajaran jarak ya, jauh, seperti apa di kota Banjarbaru tanggapannya dari Dinas Pendidikan terkait? Ya itu tadi, kita merespon ini dengan melihat status ya, status kota bagaimana kan gitu ya, status kota bagaimana dan seterusnya, dan tentu saja apa yang kita ambil tindakan-tindakan ini semuanya berdasarkan koordinasi, konsultasi dengan atasan dan seterusnya. Jadi untuk PJJ masih belum kita lakukan. Dan saya lihat memang kalau Banjarmasin sekarang kayaknya asapnya ke sana ya. Banjarbaru udah enggak. Kalau saya kemarin biasa ada SMP masuknya jam 9 ya. Lapor via WA ke kita. Udah Pak, kan kita udah kirim edaran, silahkan disesuaikan. Pak jam 12 asapnya datang lagi. Udah suruh pulang Pak, nggak apa-apa. Biasa itu di Banjarbaru udah nggak apa-apa gitu. Jadi sangat menyesuaikan, fleksibel sekali. Kita beri kebebasan kepala sekolah. Mereka sangat, ya ini repeat ya. Repeat. Tahun depannya gini lagi kita kayak ini. Kapan kita keluar dari asap ini? Itu yang kami bingung juga. Karena kan kita tidak berdaya. Banyaknya orang pintar di Kalimantan Selatan ini, ada gubernur, ada ini. Kayaknya nggak berdaya ya, nggak asap ini. Ya, terus di dinas pendidikan ditanya, gimana, udah beli masker belum? Oh ditanya tuh, siapa yang bakar lahan? Gitu. Itulah kadang-kadang. Artinya pemerintah Kota Banjarbaru tetap akan bagaimana kondisi yang terparah di situ yang akan menyesuaikan. Menyesuaikan sekali ya. Kita tidak bisa pukul rata. Tidak bisa pukul rata. Di Cempaka nggak terasa asap. Iya betul. Oke, kita berpindah ke Fuad Jaini. Selamat Hari Guru Sedunia dengan semangat Banjarbaru juara berkarya. Fuad Jaini kalau tidak salah tadi di atas coba. Orang Surabaya ya. Surabaya tadi ya. Udah scroll bawah. Scroll, oke. Adi, oke, keren Pak penjelasannya. Kami jadi tahu program Distrik Banjarbaru. Nanya Pak, kalau data kebutuhan guru apa di-share ke publik? Terus kalau ikut P3K tanpa jadi honorer apa bisa di Banjarbaru Pak? Sukses Pak memimpin distrik. Ya, itu bukan data rahasia ya, karena diumumkan oleh Kemenpan secara resmi. Jadi tidak
bukan data rahasia bahwa bargaining 253 yang kita butuhkan itu dari setiap sekolah kan, kelihatan formasi kebutuhannya, kompilasi satu kota, kemudian yang disediakan pemerintah pusat berapa, ini terkait gaji dan lain-lain biasanya ya kan, lalu di situ ada bargaining, lalu 201 yang akan kita kontestasikan. Nah, untuk ikut P3K tanpa jadi honorer apa bisa? Nah, ini yang agak unik ya, P3K ini dia kan harus masuk Dapodik dulu tuh, supaya bisa jadi kontestannya P3K ini. Nah, itu yang formasi tadi, ya, formasi tadi keluar dari situ sebenarnya. Guru-guru honorer itulah guru-guru honorer yang selama ini mengabdi sudah masuk di Dapodik 2 tahun, minimal 2 tahun, dan mereka yang akan berkontestasi. Berarti nggak bisa nih Adi ya kalau belum jadi honorer. Tapi juga ada waktunya ya Pak Adetsu ya. Ada. Biasanya harus berapa tahun? 2 tahun minimal. Gak di bisa. Dapodik itu 2 tahun. Sebulan aja jadi honorer Nggak dong? bisa. Nggak bisa. Terbaca semua di sistem. Makanya saya bilang tadi bahwa transformasi digitalisasi ini salah satu yang besar adalah Dapodik tadi. Jadi sekolah punya sistem data pokok pendidikan. Di situ mulai memberi nomor induk siswa ya, NISN, yang itu akan lengket sampai dia kuliah kan, dan seterusnya. Data guru dan lain-lain ada di Dapodik tadi. Bahkan data sekolah, fotonya, koordinatnya, kemudian bangunan, jumlah kelas, rombel dan lain-lain. Jadi kita susah. Itu sudah jadi misalnya ada dana dak ya, itu melihat kepada Dapodik itu. Nah, kalau Banjarbaru ini sudah bagus ya, sudah bagus Banjarbaru bahwa kita Dapodiknya udah bagus. Dalam artian APK kita, APS kita bagus, sehingga dana dak yang turun ke Banjarbaru itu lebih terukur. Artinya pendataannya itu sudah ini. Alhamdulillah bagus. Kita paguyuban Dapodiknya luar biasa. Operator Dapodik. Iya, itu ada Sakura, SMPN 6 maju bersama tanpa ragu. Oke, kita ke pertanyaan nanti dibaca ulang aja ya Pak Detsu ya, selamat Oh ya. Ahmad Faris, untuk yang lagi ramai nih Pak tentang kasus bully. Bagaimana tanggapan dan solusi Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan? Ya. Jadi ada 3 dosa besar ya. 3 dosa besar yang digagas bahkan menjadi salah satu gerbong Merdeka Belajar. Berarti sangat serius. Dan ini saya pikir semua sekolah di Banjarbaru sudah tahu. Para guru, karena sudah kita kampanyekan berkali-kali ya. Memang yang kami sering temui ya, bahkan ada beberapa kasus, ya memang ini kasus bully ini luar biasa. Ada yang harus kita rahasiakan, kadang-kadang menyangkut nama baik orang lainnya. Itu tidak terduga. Tidak pernah kita duga ya. Jadi 3 dosa besar itu sexual harassment, habis itu bullying itu salah satunya. Kemudian keamanan ya. Nanti kita cek. Karena ada bullying tadi masuk di bullying masuk di 3 dosa besar. Nah, bullying tadi ini konsep yang sekarang dikenalkan ke generasi kita berbeda ini setiap generasi ini. Bagi generasi seperti kita yang seperti Bapak mungkin. Ya. 90-an, 80-an. Seperti ini belum bullying jadi belum bullying, tapi zaman sekarang wah udah. Padahal kalau bahasa Banjarnya ya, sambatannya aja yang beda. Ya. Perlakuannya mungkin sama dari dulu sampai sekarang. Sama. Ya, barangnya sama. Cuma ya tapi sekarang istilahnya bullying. Bullying, agak-agak, makanya kita lihat generasi kita sudah ke arah Z, ya kan? Nah, Z ini ciri-cirinya mereka cepat sekali ya, informasinya, ketergantungan sama gadget, AI dan seterusnya luar biasa, dan biasanya agak rapuh. Mereka agak rapuh, kemudian sentimental,
kalau kena rundung sedikit stresnya luar biasa, apa beda sama Beda yang dulu-dulu. Biasa pulang malah gitu ya udah di sekolah gini-gini pulang mulai ditambahin biasanya. Tapi kita cuek-cuek aja kalau anak dulu ya. Kalau anak sekarang kayaknya enggak boleh. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang perbedaan konsep ini masih kita rasakan di masyarakat itu sendiri. Masih kita rasakan. Kita masih melihat beberapa. Cuma untuk terus mengkampanyekan hal ini, membangun ekosistem yang lebih baik. Jadi banyak sekali yang kita kerjakan, dan salah satu kalau saya lihat yang sekarang terjadi itu di saat kita membuka diri sekolah ramah anak, sekolah ramah inklusi. Jadi di saat anak-anak kita yang istimewa ini ikut bergabung dengan teman-teman umum belajar, nah di situ bullying terjadi. Karena ada keistimewaan anak-anak tadi yang kita masih mengupayakan ini. Ayo dong diterima, adik-adik, teman, anak-anak kita terima. Nah ini yang menjadi tantangan besar sekali. Jadi luar biasa kompleks, menjudge-nya tidak bisa serta-merta, memang harus naturalistik, kita lihat dulu masalahnya apa ini. Dan saya yakin akan selalu terjadi. Makanya ini bukan saja tugas kami, tapi kita sama-sama. Karena kami tidak bisa mengawasi itu. Kalau sudah anak-anak lambat diambili sama ortunya, kemudian sudah main di mana, guru pun sudah tidak bisa mengawasi. Makanya kita harus sama-sama mengawasi. Ada, laporkan. Pasti kami tindak. Laporkan. Iya. Apakah bullying ini terjadi karena kurangnya pembentukan karakter, Pak Detsu? Menurut Kepala Dinas Pendidikan ini seperti apa? Karena dari berbagai pemberitaan ya, kemarin guru yang diserbu netizen yang menyatakan bahwa kepala sekolah kalau tidak salah ya, bahwa ini dia si anak A ini berprestasi segini loh, tapi kayaknya akhlaknya yang kurang. Apakah ini pembentukan karakternya yang saat ini mungkin kurang di satuan pendidikan? Itu kami sepakat ya. Jadi salah satu tantangan sekarang di saat ada kemudahan HP, kemudian berubahnya logo Twitter menjadi X dan seterusnya, ya kita boleh senyum sambil melihat ini. Cuma di saat kita menyerahkan alat-alat ini ke anak-anak, sebenarnya di situ kita mulai mendidik anak-anak kita. Kita nonton TV, di saat kita melihat yang ditampilkan TV, itu kita mendidik anak-anak kita itu. Tapi seakan-akan sekolah. Kalau sekolah sudah punya standar, bullying tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi yang lebih besar diterima anak-anak itu di rumah. Sampean berkelahi laki bini di hadapan anak, itu jadi pembelajaran. Seumur hidup dia akan ingat. Nah seperti itu. Ada tetangga berkelahi apa, dia cepat respon itu. Dan seterusnya. Apalagi televisi sekarang. Tekan saluran mana aja, ada nggak yang membangun. Nah seperti itu. Jadi kalau mau sama-sama, kita sama-sama. Ya makanya kita akhirnya ya kadang-kadang ingat sabda Nabi itu ya, selamatkan keluargamu, nah seperti itu. Jadi ya kita benteng pertama itu ibu dulu, kaum perempuan dulu. Kalau kaum perempuannya bagus, keluarganya kuat, dalam suatu keluarga itu kuat, dia kemana aja nerima globalisasi, nerima informasi, dia lebih tahan. Alaknya kita bentuk dari situ, dan agama harus kita akui filter yang paling terbaik. Ya, kalau kita lihat di tempat-tempat lain, bahkan kalau kita lihat di luar negeri ya, LGBT sudah menjadi mata pelajaran, bahwa pelajaran gender itu tidak dua, ya kan, bukan male female lagi, ada transgender katanya. Nah, ini sudah tidak beragama ini. Nah ini yang paling bahaya. Makanya di Banjarbaru tadi kita mau kembali masukkan itu Aqidatul Awam, Nurul Yakin. Kadang-kadang ya kenapa saya bicara Islam ya, karena mayoritas ya. Di saat agama yang tidak dipegang dengan baik ya akan jadi masalah. Maka kita masukkan lagi tadi lewat mulok, kita masukkan ustadz tadi ke sekolah, kita rubah. Di satu sisi ya kita tetap kembangkan, anak-anak harus punya kemampuan adaptasi. Ada program bahasa Inggris dan seterusnya. Dan kita lagi giat-giatnya nih
merubah pola belajar ya, supaya lebih menyenangkan, pakai pembelajaran diferensiasi. Nah itu yang kami kerjakan. Ya memang ini effortnya luar biasa ini. Berlari lah, kita ini berlari. Oke, baik, kita next. Ada Irza, selamat Hari Guru. Sekarang kurikulum yang diterapkan apa ya untuk pendidikan SD SMP? Kalau di zaman saya dulu kan KTSP, apakah masih sama atau ada yang terbaru? Waduh, ini ketinggalan zaman nih. Ketinggalan informasi atau seperti apa? Kalau Banjarbaru? Banjarbaru apakah seluruhnya sudah kurikulum merdeka? Sudah. Atau masih ada kurikulum 2013? Masih? Kita sudah merdeka semua. Sudah semua? Sudah semua, SD, dari kelas SMP. 1 sampai SD, SMP pokoknya sekolahnya sudah kurikulum merdeka ya? Kurikulum merdeka. Jadi sudah menyesuaikan. Ciri khas dari kurikulum merdeka itu ada 3. Ciri khas penting yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu menilai kecenderungan anak itu kemana. Nanti anak-anak itu tersegmen menjadi 3. Anak audiovisual, anak auditori, dan anak-anak kinestetis, ya kan? Kemudian dari 3 segmen tadi, si guru tadi harus menyiapkan pembelajaran diferensiasi, teknik-teknik belajar yang berbeda. Jadi sama anak video visual ya harus ada video. Makanya kita masukkan TIK ke sekolah, Chromebook, ada akun belajar. Makanya harus gerak semua nih, digital, merubah gaya belajar dan seterusnya. Dan kita jujur kadang-kadang menghadapi perbedaan kultur yang besar. Di saat tidak terbiasa berdigital, akan menjadi hal yang rumit. Nah, kalau kita lihat masih, misalnya makin simpel orang nih bawa HP 1, biasanya makin digital itu orang tuh lah. Tapi kalau dia masih rumit bawa catatan apa-apa, nah inilah kadang-kadang saya melihat orang, ya, jadi dia tidak terbiasa. Memang susah, harus merubah mindset benar-benar ini. Jadi cara mengajarkan pelajaran magnet bahwa tidak aja dengan gaya anak auditori, kerjakan halaman sekian, magnet adalah ini. Tapi harus ada video visualnya. Mengajarkan kubus, trigonometri juga harus ada video visual, ada kinestetiknya, ada main-main. Itu nanti episode selanjutnya di kurikulum merdeka. Ya, pokoknya kurikulum merdeka semua. Kurikulum merdeka. Insya Allah ini akan merubah mindset. Oke, baik. Himawan, terkait pelayanan anak berkebutuhan khusus dan informasi sekolah bagaimana, Pak? Ya, Banjarbaru ini memang agak berbeda ya. Kalau di kabupaten kota lain mungkin menunjuk sekolah yang melayani anak-anak inklusi. Kalau di Banjarbaru semua sekolah wajib menerima anak inklusi. Nah inilah ekosistem ini yang kita kembangkan ya, bahwa inklusivitas itu bukan aib. Nah ini harus sama-sama paham ini. Kayak kita masih sering ketemu ya bahwa kalau anaknya istimewa ini malah disimpan, tidak disekolahkan. Ini orang tuanya yang bully malahnya kan gitu ya. Kadang-kadang lingkungan sendiri yang membuli. Kalau kita lihat di daerah maju, bahkan akses publik ya, ada buat kursi roda, ada apa, begitu dianggap mereka normal gitu, yang normal. Nah untuk inklusi ini panjang sekali obrolannya. Jadi inklusi ini untuk Kota Banjarbaru ini melakukan asesmen terhadap siswa-siswa yang mau masuk SD maupun SMP maupun TK. Kita asesmen ini gratis, dinas yang menyediakan. Kalau ini mahal sih biasanya juta lebih gitu ya. Nah, kita dinas, kita alhamdulillah nih ULM ini kerjasama baik-baik dosennya. Jadi bisa murah-murahan, bisa covering agak banyak. Dari asesmen tadi biasanya ini nanti terbagi tuh. Ini inklusi ini 16 macam. Ada kecenderungan, ya kecenderungannya ada. Hiperaktif ini plus ini. Jadi nanti di hasil asesmen tuh sampai sekolah dapat, nanti itu panjang itu ngobrol banyak. Mau sekolah di mana, kepala sekolah kita hubungi sampai kita menyediakan guru GPK namanya. Begitu sekolah ini ready sebagai sekolah inklusi harus ada pojok inklusi dan seterusnya sampai ke kurikulum inklusi. Panjang sekali berbicara inklusi. Sekarang jumlahnya sampai tahu berapa? 350 jumlah PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Wow. Nah, jadi memang agak itu kami saat ini ya, saya cuma kadang-kadang titik banyu mata tuh
terima kasih sebesar-besarnya lah buat guru-guru GPK ini. Ibaratnya buahnya itu begawi lillahi ta'ala itu sudah lagi. Dan kami insya Allah upayakan tahun depan itu ada peningkatan sedikit untuk bulanan mereka. Jadi ya minta waktu ya, karena saya baru 1 tahun di situ, kita pelajari semua masalahnya. Dan kami sudah sangat merasa butuh bahwa Banjarbaru ini harus ada ULD sudah, unit layanan disabilitas. Nah ini ini yang harus kita bentuk ya, supaya ya kota seperti inilah. Artinya ini sudah terjawab ya, yang berkebutuhan khusus. Tadi pertanyaannya apa ya saya? Tejo bertanya, Pak, apa ada program-program beasiswa ke luar negeri oleh pemerintah kota? Nah ini kemarin ke Inggris, datangi 2 lembaga pendidikan, infonya seperti apa itu ceritanya Pak Ditsu? Ceritanya kita ibaratnya itu mencari peluang scholarship yang ditawarkan oleh mereka. Jadi saat ini sebenarnya ada 700 dari Australia dan sekitar 600-500 dari Inggris. Itu yang ditawarkan ke Banjarbaru. Bukan Banjarbaru, Indonesia. Cuma ya selalu momok besar kita di bahasa Inggris. Jadi nggak ada yang akses. Nah ini semua kemarin sudah kita tangkap ya. Jadi kemungkinan nanti ke depan kita lagi running program ini, guru-guru bahasa Inggris 6 bulan diberi pembekalan oleh dari St. Andrew Cambridge ya, untuk merubah pola mengajar bahasa Inggris. Jadi kita berharap setelah anak-anak kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, belajar bahasa Inggris terus, kok nggak bisa ngobrol bahasa Inggris ini kan? What's wrong kan gitu ya. Nah sekarang ini dirubahlah, kita pakai kurikulumnya Cambridge. Saya lihat lebih fun itu ngajarnya. Jadi menjadikan bahasa Inggris itu fun. Nanti ada buat gurunya, buat guru bahasa Inggris 10 terbaik nanti ada beasiswanya. Kemudian untuk anak-anak kita yang memang ketertarikannya intensnya gede ya di bahasa Inggris, ada juga ditawarkan nanti. Nah kita tunggulah, karena jujur aja nih konsekuensinya keanggaran nanti pemerintah kota. Cuma ya kalau melihat pendidikan secara besar, itu ada program Ketahrim ya kan, kemudian beasiswa ke Jepang yang bekerja itu, kemudian lagi ya banyak mau kita kerjakan. Memang tidak hanya di dinas pendidikan sebenarnya, di bagian Kesra ada, kemudian lewat yang kerjasama dengan pemerintah Jepang itu. Artinya sudah ada kerjasama lah ya, tapi bentuknya seperti apa itu nanti. Termasuk itu tadi ya, beasiswa kuliah ke luar negeri. Ya, yang Ketahrim. Nah kalau Ketahrim itu tuh yang dari sisi buat ulama-ulama kita ya. Kalau yang buat guru-guru, kita akan buka ini, kita akan coba ya. Dan salah satunya bahasa Inggris ini tadi. Bahasa Inggris tadi. Ya. Dan kabar terbarunya metode pembelajarannya di sekolah-sekolah ya, yang akan dirubah. Akan dirubah. Jadi yang saat ini. Ya, kita melihat Indonesian people itu nggak traveling gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat itu kayaknya jago, ngomongnya kencang di Banjarbaru ya kan. Bawa ke Jakarta udah pada diem ya kan. Bawa lagi keluar udah makin rendah nilai kompetensi kita. Gak usah jauh-jauh, melawan Malaysia aja udah jauh. Karena memang bahasa Inggris kita nggak punya. Cek aja kalau sampai nanti ke London ya. Nanti ya? Ya, nggak cek di Google aja maksudnya. Lebih banyak restoran Thai Indonesia. Orang Indonesia tidak traveling terlalu banyak. Gitu. Oke, baik, kita berlanjut. Ini waktu sudah semakin singkat. Ada Muhammad. Izin bertanya, selama ini apakah sudah ada sosialisasi pencegahan terkait bullying di lingkungan sekolah Kota Banjarbaru, Pak? Apa tindakan dan tindakan apa yang sudah dilakukan terhadap pelaku bullying itu sendiri? Di Banjarbaru memang sudah terjadi hal yang seperti ini yang sudah terlaporkan, mungkin di dinas pendidikan ada? Pasti ada. Pasti ada. Untuk mengungkapnya tidak harus. Iya, karena ada korban psikis dan seterusnya yang kita harus melihat kepada setiap kasus ini. Cuma kita ada tim
leadernya memang di dinas pemberdayaan, di Sdalduk itu ya. Di sana ada tim besar sampai psikolog. Kalau ada beberapa kasus yang kami ini, ya kita lihat kalau di blow up jadi masalah besar nggak nih bagi anak dan lain-lain. Itu ada tim yang menentukan itu. Cuma si pelaku kalau itu sampai kekerasan dan seterusnya ya diproses. Cuma kadang-kadang ya sosialisasi pencegahan terkait hal ini. Ya tadi tidak ada yang tidak tahu. Wah, saya berani bicara begitu bahwa tidak ada guru yang tidak tahu terhadap kampanye 3 dosa besar ini. Semua kepala sekolah sudah kita kumpulkan, kita kampanyekan, surat-surat kita launching semua. Sudah ada. Sudah. Ya. Baik, ini sudah 58 menit berlalu dari pukul 10. Oh, nggak kerasa ya? Iya. Padahal habis yang live chat nanti kita kalau ada lagi silakan nanti dijawab langsung aja ya Pak Detsu ya. Kita harus pamit, tapi saya ingin ada closing statement dari Kadisdit Banjarbaru terkait Hari Guru. Ya, kita harus sadar semua bahwa kita duduk di sini. Kita duduk di sini bisa bicara seperti ini, menikmati ini semua ya. Itu jasa guru. Kita bisa baca, kita bisa akses ini semua. Makanya kadang-kadang kita iri ya sama guru itu, sebuah profesi yang tidak pernah habis manfaatnya agen guru tersebut. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari hati kami yang sangat dalam kepada semua guru yang ada di dunia ya, di dunia ini masalahnya ini. Utamanya di Banjarbaru nih yang kita kerja sama-sama sekarang ngurusi pendidikan. Ulun mengucapkan terima kasih atas dedikasi Buhan Pian Berataan. Tetap semangat karena ini terus dinamikanya berubah terus ini. Wajah pendidikan kita berubah lagi. Makanya kalau saya kumpul tuh, ayo Pak kita senang-senang lagi nih gitu. Pak ini lagi yang bakal kita review. Mari kita senang-senang sama-sama, saya gitu. Jadi rame kalau ngumpul tuh rame. Nah, kami harapkan tetap semangat. Segala permasalahan pasti tetap ada. Kita bicarakan dengan baik. Dan kami sangat mengharapkan dan berdoa mudah-mudahan apa yang Pian kerjakan ini akan menjadi contoh bagi kita ya, bagi yang lain. Dan sekali lagi selamat Hari Guru Internasional buat para guru di seluruh dunia, utamanya buat guru-guru keren di Banjarbaru. Semangat. Terima kasih Pak Detsu. Dan istilah guru yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu masih sesuai. Relevan sekali. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Pak Dedi Sutoyo, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Pak Detsu, ya kita bersua lagi di tema yang lain-lain. Oke, siap. Ini masih banyak sekali yang harus diobrolin, kata Pak Detsu tadi ya. Masalah bullying aja banyak, masalah kurikulum merdeka aja harus banyak. Iya. Harus semuanya lah. Kalau masalah pendidikan itu memang harus diobrolkan baik-baik. Panjang waktunya. Saya harus pamit dari dengar Anda, dari hadapan Anda juga melalui akun YouTube. Terima kasih untuk Anda yang sudah live chat di akun YouTube Abdi Persada 104,7 FM atau juga di Banjarbaru TV. Seperti biasa, kita juga sering ingatkan diri dan juga insan Persada semuanya untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Saya Rini Mas Kanari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua.